Sorotan berikutnya, Saudara, usai membantah dirinya bergabung dengan Partai Golkar lewat ormas pendiri, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang santer diisukan akan bergabung dengan Ormas Golkar MKGR. Di sela kegiatan di Semarang, Jawa Tengah, Jokowi menanggapi isu Gibran gabung ke MKGR dengan meminta hal itu ditanyakan langsung ke Gibran. Dikonfirmasi apakah ia setuju Gibran gabung ke MKGR, Jokowi kembali minta hal itu ditanyakan langsung ke Gibran. Menurut rencana, malam ini Wakil Presiden Gibran akan hadir dalam puncak HUT ke-65 Ormas Golkar MKGR di Jakarta, sementara Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir. Minta tanggapan Mas Gibran gabung ke MKGR. Oh, tanyakan ke Mas Bapres, ke Mas Gibran, tanyakan ke saya. Tanggapannya Pak Jokowi mungkin Bapak? Ya, baik-baik saja. Setuju Pak ya, setuju Pak ya? Apanya? Setuju Mas Gibran. Ya, tanyakan ke Mas Bapres. Terkait isu Gibran Rakabuming Raka yang bergabung dengan Ormas Sayap Golkar MKGR, pengamat politik Adi Praitno menilai Gibran memang membutuhkan kendaraan politik untuk mengamankan kepentingan taktis maupun strategis dan Golkar dinilai cocok. Menurutnya Gibran perlu mengamankan diri dari serangan atas pengusungannya sebagai Wapres serta mengamankan kepentingan di Pilpres mendatang baik untuk maju kembali sebagai Cawapres maupun sebagai Capres. Faedah politiknya bagi Gibran jika bergabung dengan Golkar, satu, tentu Gibran itu butuh backup politik dari serangan-serangan yang saya kira seringkali muncul ke Gibran ya. Tentu kalau Gibran ingin berpikir maju kembali di 2029, entah sebagai calon presiden atau sebagai calon presiden, tentu membutuhkan partai politik. Nah, Golkar bagi saya adalah partai yang cocok, apple to apple bagi Golkar, bagi Gibran maksud saya, untuk menjadi bagian di dalamnya. Nah, sekarang problemnya adalah apakah Golkar mau menerima Gibran sebagai kader mereka? Isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dengan Partai Golkar mengemuka jelang HUT ke-65 MKGR Sabtu malam. Gibran disebut akan hadir di puncak HUT salah satu ormas pendiri Golkar itu, mewakili Presiden Prabowo yang berhalangan hadir. Soal isu Gibran gabung Golkar lewat MKGR, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia minta tunggu kejelasannya Sabtu malam. Urusan besok HUT MKGR nanti tanyakan kepada Ketua Umum MKGR Pak Adis Kadir. Saya Ketua Umum DPP Partai Golkar ya. Menyangkut siapa yang diundang, wallahu alam bisawab, karena saya juga undangan. Saya sampai dengan sekarang masih itu kan nanti di MKGR. Besok malam aja kita lihat ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum MKGR Adis Kadir bersyukur jika mantan Presiden Jokowi dan Wapres Gibran mau bergabung. Kata Adis, Golkar adalah partai yang terbuka. Namun demikian, Adis mengaku belum ada obrolan dengan Gibran mengenai isu ini. Golkar partai yang terbuka, jadi kita menerima siapapun itu yang ingin bergabung dengan Partai Golkar. Apalagi kalau itu tokoh-tokoh bangsa ya, seperti mantan Presiden Pak Jokowi atau Pak Gibran sebagai Wapres. Jadi mungkin Mas Gibran gabung MKGR atau gimana? Lah, MKGR kan tidak suka kejutan-kejutan. Nanti kaget-kaget. Ya biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba gabung? Biasa-biasa saja. Ya gabung alhamdulillah. Ya. Tapi belum ada obrolan akan gabung Mas Gibran. Belum. Senada dengan Adis Kadir, Ketua DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebut belum ada pembahasan internal di Golkar soal kabar bergabungnya Jokowi dan Gibran di Partai Beringin. Kalau saya belum ada pembahasan internal situ, jadi yang saya tahu kehadiran Mas Gibran mewakili pemerintah untuk hadir di acara. Sudah dipastikan hadir? Itu belum pasti, saya belum ada dengar. Memang tidak pernah ada dibahas di dalam. Ya. Mantan Presiden diundang nggak? Pengamat politik Agung Baskoro menangkap isu Jokowi dan Gibran masuk Golkar lewat ormas pendiri sebagai bentuk mutualisme atau saling membutuhkan antara Partai Golkar dan Jokowi, terutama sejak dipecat sebagai kader PDI Perjuangan. Dipecat itu kan dikeluarkan, Mas. Ya, konotasinya negatif.
Ya, ketika kemudian ada isu wacana MKGR, ada Pak Jokowi Mas Gibran masuk, ini kan berarti setelah dikeluarkan kemudian diterima gitu kan, konotasinya berubah menjadi positif. Saya kira relasi ketika Pak Jokowi Mas Gibran masuk ini kan ke Golkar maupun Golkar menerima Pak Jokowi ini relasinya mutualis ya, saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Kenapa? Pak Jokowi punya basis di Jawa Tengah, solid, ya teruji, semacam itu. Nah Golkar kalau bersama Pak Jokowi sedikit banyak bisa memperluas basis itu. Isu Jokowi dan Gibran akan bergabung dengan Partai Golkar beberapa kali mencuat usai dipecat keduanya sebagai kader oleh PDI Perjuangan. Sebelumnya, Jokowi kerap menunjukkan kedekatannya dengan Partai Golkar saat masih menjabat sebagai presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Meski Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut kabar gabung Partai Golkar lewat Ormas Pendiri hanya isu, kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan bergabung ke MKGR tetap mengemuka jelang puncak HUT ke-65 MKGR hari ini. Lalu apa untung rugi jika Gibran jadi bergabung dengan MKGR yang tak lain ormas sayap Partai Golkar? Jika Golkar menerima keanggotaan Gibran, apa dampaknya bagi koalisi saat mengemuka wacana pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Kami bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, lalu bergabung juga politisi PDI Perjuangan Guntur Romli dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih semua sudah bergabung. Ini tinggal kita menunggu Bang Nurdin Halid untuk bergabung bersama kami kali ini. Mas Burhan, saya ke Anda dulu. Isu Pak Jokowi dan Mas Gibran ke MKGR ini masih belum terkonfirmasi sepenuhnya begitu, belum gamblang diterangkan begitu. Tapi kalau membaca wacana ini terus muncul, seolah ada yang menanggapi ini seperti semacam tes ombak atau ancang-ancang. Apakah bisa dikatakan demikian? Kalaupun bisa, tes ombak ini ditujukan ke siapa ya, Mas ya? Bisa ya, jadi kita bisa membaca ini bagian dari testing the water. Karena isu masuknya Jokowi atau Gibran ke Golkar itu timbul tenggelam. Jadi kadang muncul, kemudian hilang, ditelan oleh ombak, kemudian muncul kembali. Dan menurut saya ini bagian dari testing the water untuk menguji dua level sekaligus. Jadi satu adalah melihat reaksi dari elit politik yang lain, terutama Prabowo Subianto, karena kita tahu Pak Prabowo menjadi presiden, dan tentu ada relasi khusus antara Pak Prabowo melihat konstelasi antara keluarga besar Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan maupun dengan partai koalisi pendukungnya termasuk Golkar. Yang kedua adalah tes pasar, tes ombak terhadap publik secara umum, lebih khusus adalah pendukung Pak Jokowi seperti Projo dan komunitas pendukung keluarga besar Jokowi di konteks Pilpres. Oke. Kalau begitu sejauh ini Bang Nurdin suara saya terdengar ya Bang Nurdin? Ya, kedengaran. Sejauh mana kemudian kans dari Pak Jokowi dan Gibran ini bisa masuk ke MKGR, dan karena kabarnya MKGR ini jadi jalur untuk masuk jadi partai kader Golkar begitu. Sebesar apa kansnya sebetulnya Pak Nurdin? Ya, jadi partai Golkar paling terbuka, siapa saja bisa menjadi anggota Golkar, tapi tentu ada rambu-rambu, ada aturan yang harus dilalui untuk menjadi anggota Golkar. Apalagi kalau perpindahan dari sebuah partai kepada partai Golkar. Kemudian ketika misalnya Pak Jokowi maupun Mas Gibran mau menjadi anggota MKGR, itu normal-normal saja. Tetapi tidak otomatis ketika menjadi anggota MKGR kemudian anggota Golkar. Karena MKGR betul merupakan pendiri partai Golkar, tapi MKGR sekarang keanggotaan sudah terbuka. Di sana juga ada ASN, ya, sudah macam-macam. Jadi tidak otomatis menjadi anggota MKGR kemudian menjadi anggota Golkar, tapi memang semakin dekat karena ketika menjadi anggota MKGR, di mana MKGR itu adalah pendiri bukan partai Golkar, pendiri golongan karya. Nah, itu berarti ada hubungan kesejarahan, tetapi ini saya tekankan bahwa itu tidak otomatis ketika menjadi anggota MKGR kemudian otomatis menjadi anggota partai Golkar. Tapi partai Golkar adalah pada katanya partai yang sangat terbuka, tapi tentu ada rambu-rambu, ada mekanisme, tidak otomatis serta-merta menjadi anggota Golkar ketika seseorang hendak menjadi anggota Golkar. Tapi muncul pertanyaan juga begini Bang Nurdin, kenapa kemudian harus lewat ormas sayap partai, ngapa nggak langsung menghadap ke DPP saja? Sesungguhnya sesulit itukah untuk menjadi anggota lewat kader, lewat DPP langsung? Tapi coba nanti ya, kita lanjutkan lagi di segmen berikut ya, usai jeda berikut.
Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya nih Bang Nurdin, apakah sesulit itu buat gabung jadi kader Golkar tapi harus lewat MKGR, tidak langsung di pihak DPP dulu nih untuk bisa menjadi anggota? Kita juga belum bisa memastikan ya, karena Mas Gibran itu kan hadir di acara MKGR dalam kapasitasnya sebagai wapres yang diundang oleh MKGR untuk menghadiri acara ulang tahun daripada MKGR. Jadi kita juga belum tahu pasti apakah Mas Gibran itu akan menjadi anggota MKGR atau tidak. Itu belum ada sesuatu yang memastikan bahwa Mas Gibran itu menjadi anggota MKGR. Hanya ada semacam informasi yang mudah-mudahan bukan isu. Tapi yang pasti bahwa kehadiran yang saya tahu ya, saya pahami kehadiran Mas Gibran di dalam acara MKGR itu dalam kapasitas sebagai wapres menghadiri acara puncak HUT MKGR itu. Jadi tidak dalam kerangka untuk datang mendaftar di MKGR sebagai anggota MKGR. Gitu. Dan tidak ada mekanisme di Partai Golkar bahwa ketika hendak menjadi anggota Golkar itu harus melalui organisasi dirikan atau organisasi pendiri yang kita kenal dengan Hasta Karya. Tidak ada mekanisme seperti itu, dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun PO tentang keanggotaan itu tidak mengatur seperti itu bahwa harus menjadi anggota Hasta Karya dulu atau anggota daripada ormas yang didirikan maupun yang mendirikan Partai Golkar baru masuk Partai Golkar. Bisa saja langsung kepada Partai Golkar gitu. Oke, di tengah munculnya mekanisme yang diatur dalam peraturan organisasi. Oke, Ya, sorry saya potong di situ, Bang Nurdin, sorry. Saya mau ke Mas Guntur. Di tengah munculnya wacana ini kan muncul di tengah-tengah rencana buat pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Apakah kemudian ada perubahan komunikasi antara PDIP dengan Kim di tengah munculnya isu bahwa Gibran akan gabung ke Golkar lewat MKGR ini, Mas Guntur? Oh ya, terima kasih Mas. Ya, sampai detik ini kami tidak terpengaruh ya. Pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo itu tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar kedua tokoh tersebut. Karena kalau kami menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Muzani dan juga dari senior-senior kami ya, yang selama ini juga sudah berkomunikasi dengan pihak Gerindra dan Pak Prabowo, ada Mbak Puan, ada Pak Oli, ada Mas Pram, ada Mas Ahmad Basara, bahwa komunikasi itu selalu terhubung dan selalu ada respon yang positif. Nah, hingga saat ini memang yang disusun itu soal kapan waktunya itu, tempatnya di mana dan tanggalnya berapa, karena kan mengingat juga terkait agenda-agenda Presiden Prabowo. Namun bagi kami pertemuan dua tokoh ini adalah pertemuan yang sangat penting dan sangat strategis ya. Gitu Mas. Terlepas bahwa ini menjadi hak siapapun untuk bergabung begitu Mas, tapi kan ada catatan juga dari internal PDIP terhadap sosok Gibran dan Jokowi ini yang dipecat karena melanggar etik itu tadi. Apakah ada cermatan sendiri terkait dengan isu ini? Oh enggak Mas, jadi kami menganggap ketika pemecatan itu sudah dilakukan dan sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, maka baik Jokowi dan Gibran sudah tidak terkait dengan PDI Perjuangan. Dan kami juga tidak mau berkomentar dengan apa yang akan mereka lakukan, sikap politik yang mereka lakukan, yaitu sudah tidak lagi terikat dengan PDI Perjuangan. Dan kami tidak mau memberikan komentar tentang hal itu, Mas. Oke, Mas Burhan begini, ini muncul dua narasi bersamaan ya, kabar atau isu Jokowi dan Gibran gabung ke Golkar lewat MKGR, terus di tengah-tengah itu juga ada, kita juga masih menanti nih wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Ada kaitan nggak narasi-narasi ini atau wacana-wacana yang muncul di permukaan ini? Ya kalau ditafsirkan ada kaitan antara rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega dengan rencana atau isu berkaitan dengan Mas Gibran masuk ke MKGR, bisa-bisa saja, sah-sah saja. Dalam politik kan otak-atik gatuk semacam itu suatu hal yang seringkali rame dibicarakan, didiskusikan di media maupun medsos ya. Tapi lagi-lagi kalau saya melihat pola nih, pola koalisi Pak Prabowo dengan relasinya dengan parlemen itu tidak seperti kejadian sebelumnya. Jadi pada pemerintahan sebelumnya itu relasi antara governing coalition dengan oposisi itu tegas. Dan PDI Perjuangan juga menjalankan posisi yang tegas juga ketika berada di luar kekuasaan. Kalau kita flashback pada masa Pak SBY 2 periode berkuasa. Tetapi pada masa Pak Prabowo minimal sampai 3 bulan terakhir ini, itu relasinya tidak setegas itu. Jadi PDI Perjuangan itu masih membuka opsi untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo.
Dan kalau misalnya itu terjadi, maka komunikasi antara PD Perjuangan dengan partai-partai pemerintah itu unik. Karena tidak vis-a-vis antara Prabowo versus PD Perjuangan, tetapi PD Perjuangan ya kalau misalnya masuk ke dalam itu akan memiliki dinamika yang khusus terutama kepada mereka yang dianggap menjadi proksi Pak Jokowi gitu. Oke. Jadi ini saya melihatnya Tifal, kalau misalnya Gibran masuk ke Golkar, PDI Perjuangan kemudian masuk ke kabinet Pak Prabowo, itu yang menjadi pemenangnya Pak Prabowo karena Pak Prabowo menjadi the center of attraction. Semua pihak akan mengalami proses dinamika khusus untuk mendapatkan blessingnya Pak Prabowo. Kemudian ada competition di antara partai-partai mitra Pak Prabowo. Kalau misalnya PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Dan kalau misalnya itu terjadi, itu cukup mengirim alarm, ya, terutama relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya, yang kita tahu sejauh ini masih mesra, meskipun kita tahu tidak serta-merta hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran semesra ayahnya dengan Pak Prabowo. Oke, kalau nilai tawar terhadap sosok Gibran kalau kemudian jadi ikut bergabung, apakah ini juga hanya sebatas peluang untuk Pilpres 2029 atau ada hal lain yang bisa mendongkrak begitu? Oh, bukan hanya itu saya kira. Kita tahu Mas Gibran kan memerlukan semacam proteksi politik ya, karena dia sekarang tidak terafiliasi politik setelah dipecat oleh PDI Perjuangan. Dan kita tahu juga 3 bulan terakhir itu yang menjadi sasaran tembak kan Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Pak Prabowo relatif nyaman-nyaman saja. Nah, kalau misalnya bergabung dengan Golkar, tentu saja akan positif buat Mas Gibran dalam pengertian dia mendapatkan semacam proteksi dan benteng politik kalau ada serangan yang dialamatkan kepadanya. Tapi saat yang sama Golkar juga tentu tidak serta-merta memberikan dukungan kalau tidak mendapatkan insentif apapun kan. Karena kita tahu Golkar memerlukan tokoh atau magnet politik yang cukup kuat. Suara Golkar di basis Pak Jokowi itu relatif kurang begitu maksimal. Kalau misalnya Gibran bergabung, setidaknya ada insentif buat Partai Golkar untuk mendapatkan potensi suara dari basis pendukung Pak Jokowi yang notabene adalah pendukung Mas Gibran juga. Jadi ini hubungannya sifatnya simbiosis mutualistik, meskipun lagi-lagi Tifal, kalau misalnya Gibran masuk ke Golkar, relasi Golkar dengan Pak Prabowo juga harus dilihat khusus. Karena lagi-lagi competition itu artinya cooperation plus competition. Satu sisi terlihat kerjasama, tapi juga ada kompetisi loh di antara elit-elit di dalam pemerintahan. Oke, kalau kemudian nih seandainya PDIP ikut bergabung di koalisi pemerintahan, Bang Nurdin, tidakkah ini juga diukur-ukur kemungkinan di dalam internal Kim begitu? Kalau Gibran jadi bergabung ke Partai Golkar, karena ada yang memprediksi bahwa ini jangan-jangan bakal ada friksi juga nih di internal Kim. Karena begini, kita lihat ya kemauan keras dari Pak Prabowo untuk menciptakan persatuan, kesatuan dalam membangun bangsa dan negara kita. Jadi, dan memang sebenarnya dalam sistem ketatanegaraan kita dengan sistem presidensial, kita memang tidak mengenal namanya posisi, ya. Dan sejak dulu tidak pernah ada posisi setelah era reformasi, di mana benar-benar kita memperkenalkan sebuah sistem demokratisasi kita dengan pemilihan langsung. Kita memang sebetulnya dalam sistem ketatanegaraan kita, khusus kita tidak mengenal namanya posisi. Yang masalah sekarang adalah partai-partai ini sekarang semua ingin sekarang Kim minus PDIP, dan sekarang insya Allah mudah-mudahan PDIP bisa bergabung dengan Kim ini. Itu berarti adalah kabinet merah putih yang digagas, yang didamdamkan, dan betul-betul persatuan dari seluruh partai untuk membangun negeri ini. Tidak berarti bahwa ketika semua partai bergabung dalam Pak Prabowo kemudian tidak ada kontrol, tidak ada check and balance, bukan seperti itu. Golkar saja di lembaga legislatif tetap melaksanakan fungsinya. Yang penting bahwa kontrol itu adalah harus konstruktif, bukan destruktif. Nah, itu adalah sistem ketatanegaraan. Dan sebenarnya sangat bagus kalau Ibu Mega, PDIP bergabung dengan Pak Prabowo. Itu pertanda bahwa Kabinet Merah Putih betul-betul bersatu untuk membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan itu yang dijalankan. Pak Prabowo sekarang seperti Kadin saja, beliau sangat respect, beliau sangat menghimbau supaya sekarang jangan ada perbedaan itu adalah rahmat,
perbedaan itu penting, tapi jangan kemudian menjadi terpecah belah sehingga tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan untuk membangun negeri ini. Negeri yang sangat besar ini, yang luar biasa, maka bisa dibutuhkan persatuan. Tapi tidak berarti bahwa ketika PDIP misalnya bergabung dengan Pak Prabowo, ya, kemudian tidak ada check and balance, tidak seperti itu. Tetap kita akan melakukan kontrol yang konstruktif kepada pemerintah. Sepanjang pemerintah itu Pak Prabowo berorientasi kepada kepentingan rakyat, berorientasi kepada kepentingan pembangunan jangka panjang, berorientasi kepada menuju Indonesia Emas, maka semua partai saya yakin akan mendukung. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak berpihak kepada rakyat, pasti kita memberikan kritikan yang membangun, kritikan yang konstruktif, bukan destruktif. Saya kira. Nah, sejauh ini komunikasi antara PDIP, Mas Guntur, dengan partai lain di koalisi Kim bagaimana? Mengingat kan beberapa waktu lalu Mbak Puan juga sempat mengunggah konten juga di media sosialnya bahwa semuanya ujung-ujungnya adalah masalah persatuan begitu. Komunikasi dengan partai lain di Kim gimana? Ya, kalau Mbak Puan kan memang memiliki tugas berkomunikasi karena beliau juga sebagai Ketua DPR RI. Jadi terkait komunikasi dengan partai-partai lain, saya kira itu kan sebagai wewenang dan juga jabatan beliau sebagai Ketua DPR. Namun kalau terkait dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, ya beliau juga membuka komunikasi. Tapi bagi kami gini Mas, rencana pertemuan ini kan lebih ke soal persahabatan kedua tokoh, ya, yang selama ini sudah terjalan baik. Nah, kalau terkait dengan posisi PDI Perjuangan sendiri, menurut kami itu terlalu jauh ya, ditafsirkan ke sana. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan itu dari hasil Rakernas kelima tahun 2024 itu bersikap bahwa ingin menjadi kekuatan penyeimbang dan untuk menjaga check and balances, yang artinya sampai detik ini itu masih berada di luar pemerintahan. Meskipun seperti disampaikan juga oleh Ibu Megawati, meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tapi tidak bermusuhan dengan pemerintahan Prabowo, ya. Benar seperti disampaikan oleh Bung Burhan tadi, bahwa meskipun PDI Perjuangan di luar pemerintahan saat ini itu tidak sama seperti juga waktu zamannya SBY. Kenapa? Karena memang ada hubungan yang baik antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, itu sebagai catatan khusus, Mas. Tapi terkait posisi PDI Perjuangan, saya kira sebelum Kongres, karena biasanya di Kongres itulah diputuskan terkait kebijakan strategis partai. Apakah tetap berada di luar atau nanti bisa masuk ke pemerintahan. Nah, itu biasanya dilaksanakan di Kongres yang nantinya juga Presiden Prabowo juga rencananya akan diundang dalam Kongres tersebut. Begitu, Mas. Oke, Mas Guntur, Mas Burhan, dan Bang Nurdin, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat sore.